Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan tugas aktivitas kita di hari ini, baiklah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu bagi kami hari ini. Kami boleh ada di pagi hari ini, semua oleh karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan sempurna. Sebelum kami melakukan tugas aktivitas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu, tolong dan sertailah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Yohanes 13 ayat 21, demikian firman Tuhan bagi kita. Setelah Yesus berkata demikian, Ia sangat terharu lalu bersaksi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memaknai Paskah yang sebentar lagi akan kita rayakan, peringati, dan melalui firman Tuhan yang kita dengarkan ini, kita merenungkannya dengan tema kecil, yaitu sakitnya dikhianati. Sekali lagi, sakitnya dikhianati. Suatu hari diselenggarakan berbagai pameran seni di seluruh dunia untuk memperingati 500 tahun wafatnya Leonardo da Vinci. Meski banyak gambar dan penemuan ilmiahnya yang dipamerkan, tetapi sebenarnya hanya ada 5 lukisan yang diakui luas sebagai karya Da Vinci yang telah tuntas, dan salah satunya lukisan yang populer, yaitu dengan judul atau tema The Last Supper atau perjamuan terakhir. Karya yang detail tersebut menggambarkan perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya, seperti yang dituliskan di Injil Yohanes. Lukisan ini memperlihatkan kebingungan para murid atas pernyataan Yesus bahwa seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Karena bingung, para murid bertanya-tanya, siapa di antara mereka yang akan menjadi pengkhianat? Sementara itu, Yudas diam-diam menyelinap pergi untuk memberitahu kepada yang berwenang tentang keberadaan guru dan rekan-rekannya. Dia memberitahu kepada yang berwajib, kepada yang berwenang untuk menangkap Yesus dan murid-muridnya. Dikhianati. Kepedihan yang dirasakan Yesus karena pengkhianatan Yudas terlihat jelas dalam kata-katanya. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Itu di ayat 18 dalam bacaan kita. Tadi Yohanes 13 ayat 21, lalu di ayat 18 itu sangat jelas. Yesus berkata bahwa orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Orang yang dekat dengan Yesus, bahkan makan bersama dengan dia, tega memanfaatkan kedekatan itu untuk mencelakakan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita juga pernah dikhianati orang lain. Bahkan teman sendiri, sahabat sendiri. Bagaimana kita menghadapi kepedihan yang timbul, kekecewaan yang timbul? Kita bisa terhibur oleh Mazmur 41 ayat 10 yang dikutip oleh Yesus untuk menunjukkan kehadiran pengkhianatnya dalam perjamuan bersama itu. Yohanes 13 ayat 18. Setelah Daud mencurahkan kesedihannya atas pengkhianatan teman dekatnya, ia memperoleh penghiburan lewat kasih dan kehadiran Allah yang akan menopang dan membuatnya berdiri tegak di hadapan Allah untuk selama-lamanya.
Dan ini yang dikutip oleh Yesus dari Mazmur 41 ayat 12 dan 13. Ketika dikecewakan seseorang, biarlah kita terhibur saat menyadari bahwa kasih Allah yang menopang dan hadiratnya yang penuh kuasa akan menyertai serta menolong kita menanggung kepedihan, kekecewaan atas pengkhianatan teman dan sahabat sendiri. Apabila kita mengalami hal yang demikian, kasih Allah yang besar dan ajaiblah yang dapat menguatkan, yang dapat memulihkan hati kita yang begitu pedih. Mari kita datang kepadanya dengan berdoa. Ketika dikecewakan seseorang, biarlah kita terhibur saat mengingat akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan dia telah melakukannya dengan tuntas, selesai. Itu sebabnya nanti kita tahu Yesus kemudian berkata, tetelestai, sudah selesai. Demikian firman Tuhan bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong saya dan saudara untuk mengimani dan mempercayai Allah sepenuhnya. Bahwa kasih-Nya dapat memulihkan luka batin, luka hati kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengingat akan Engkau yang telah lebih dulu dikhianati, bahkan telah menanggung semua dosa dan kesalahan itu. Sehingga ketika kami dikecewakan oleh sesama kami, teman sahabat kami dapat mengingat akan Engkau yang telah menyelesaikannya bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Amin.